Halo, ketemu lagi dalam pembahasan soal PR ketiga untuk nomor bagian nomor 3 atau soal nomor 8 dalam buku soal-soal latihan bab 3. Di sini untuk soal ini ya sedikit bercerita. Jadi ada pesawat terbang arahnya ke barat, tujuannya barat. Nah, kalau tanpa angin, kecepatannya bisa mencapai atau laju ya. Ini lajunya jadi ini bukan kita tidak lajunya atau kecepatannya mencapai 200 km per jam. Nah, jika angin bertiup, jadi ini ada angin bertiup ke selatan, ya jadi kalau ke barat, nah tiba-tiba arah angin ke selatan, berarti dari utara ke selatan, berarti pasti ini pesawat akan mengalami gaya dorong ya oleh angin. Ya, padahal tujuan pesawat ini ke barat. Nah, kalau didorong angin ke selatan, tentu ya kemungkinan pesawatnya ya bisa tidak sampai ke barat ya, mungkin dia ke arah apa ya, barat daya dong kalau gitu ya. Jadi pada saat dia mau ke barat, tepat barat gitulah, daerah di barat ya. Nah, jadi ini kecepatan angin 50 km per jam ke selatan. Kemudian pertanyaan, ya ini pilotnya ini mengarahkan pesawat ke arah mana ya supaya angin yang tadinya 50 km ke selatan itu, 50 km per jam ke selatan itu tetap pesawatnya ini bergerak ke barat gitu, tujuannya ke barat. Kemudian ya karena ada perlawanan angin, berarti pesawat ini kecepatannya harus ada sedikit gaya lebih kencang ya, harusnya mungkin ini ya, harusnya lebih kencang. Jadi kecepatan terhadap tanah itu akan berbeda ya ketika ada angin dan tidak ada angin. Nah, yang ditanyakan selanjutnya adalah berapakah laju pesawat terhadap tanah. Nah, ini saya lihat dalam mengerjakan soal yang PR-nya ya, saya melihat hampir semua, saya melihat sepertinya pengerjaan dari satu orang dan semua orang melihat yang itu. Tapi saya bertanya ketika itu langsung ada penyelesaian soal-soal, saya tanya dari mana sih menuliskan rumus seperti itu, kok tidak ada gambar, kemudian tiba-tiba ada persamaan. Jadi itu sama dengan kayak turun dari langit gitu ya. Jadi harusnya ada gambar. Kemudian nanti diluluskan, oh seperti ini. Jadi dari gambar itu persamaan matematikanya seperti ini. Jadi kalau mengerjakan soal tanpa ada gambaran, itu sedikit apa istilahnya ya, jatuh dari langit lah itu ya. Kita kasih nol biasanya kalau yang begitu. Tapi ya mananya kalau tidak ada penjelasannya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi untuk soal ini ya mungkin saya jawab di sini aja ya, karena ini ada space untuk itu. Jadi kita diketahui, jadi ini soal untuk nomor 8 ini diketahui tentu tujuan pesawat. Ini penting. Pesawat adalah barat. Nah, jadi kita harus bisa menggambarkan mungkin ini arah mata angin utara, selatan, barat, tentu timur seperti ini. Jadi mungkin ini seperti ini ya. Jadi kita ada gambaran. Jadi ini pesawat mau bergerak ke barat. Nah, mungkin gini. Jadi kalau tanpa angin, itu pesawatnya seperti ini ya, geraknya ke barat. Ini kan barat ya, searah dengan ini barat. Jadi ini menurut ke barat dengan kecepatan itu 200 km per jam. Mungkin ini tak perlu lagi nih ya. Kemudian ada angin dari utara ke selatan meniupnya. Jadi ini kita tuliskan seperti ini ya, ini angin VA. Jadi mungkin ini harus saya tuliskan di sini
harus tuliskan nanti lah ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, jika vektor angin ini seperti ini, maka sebenarnya yang mau ditanyakan itu ini dia. Mungkin saya balik-balik sedikit supaya saya bagus menggambarnya. Ya, mungkin begini ya. Nah, supaya gambar lurus. Seperti itu. Ini vektor kecepatan pesawat ya, itu. Inilah yang mau dicari di bagian yang ini, laju pesawat terhadap tanah itu berapa, ini dia nih nanti. Dan ke arah mana pilot harus mengarahkan, ini dia. Nah, titanya. Nah, ini sebenarnya gambaran seperti inilah yang diinginkan sebenarnya. Ini yang ditanyakan, tapi ya mungkin kita harus tuliskan ya. Nah, ini PA angin ini tentu 50 km per jam. Jadi ditanyakan dari gambar ini, karena ini yang perlu diketahui. Kalau tidak mengetahui, bilang tanpa menggambar-gambar seperti ini, kemudian langsung ditanyakan di sini seperti itu, apa ya begini ya. Jadi kalau sudah begini kan sudah jelas, kita bisa menuliskan apa yang ditanyakan. Nah, yang pertama ini theta ini berapa sih? Nah, tentu yang kita patokan kita ini ke arah barat. Berapa sih sudutnya terhadap barat? Karena ini yang kita jadikan ini barat ya. Jadi kalau sudutnya ini kita arahkan ke barat seperti itu. Nah, kemudian juga VV aksen. Ya, ini kan sudah VV aksen ini artinya, ini yang tadi saya katakan harus jelas ini apa ini VA. Jadi VA ini atau VV ini kecepatan pesawat. Tanpa angin. Nah, ini sependek ya. Tanpa angin. Tanpa angin bergerak bertiup lah gitu ya. Nah, VA ini tidak lain adalah saya pendekkan ada kecepatan angin. Kemudian VV aksen ini itu adalah kecepatan. Mungkin ini bukan kecepatannya, harusnya tadi dibilang laju ya. Tapi ya oke lah. Ini bingung. Harusnya kalau ini pakai vektor dia. Jadi kita berbicara kecepatan aja lah. Karena di sini vektor inilah yang menentukan nanti. Jadi kecepatan pesawat dengan adanya angin. Tiupan angin yang bertiup ya, angin aja lah begitu, angin yang bertiup ya seperti itu. Ini berapa ini? Ya, inilah dia sedikit ini berapa laju pesawat terhadap tanah. Ya, ini. Seperti itu. Ya, itu yang ditanyakan. Selanjutnya kita kerjakan di bagian belakang ya, dari gambar ini. Jadi kita gambar ulang. Saya gambar-gambar biasa aja di sini ya. Jadi secara gini kita punya vektor tadi seperti ini, ada juga dari atas, kemudian ada. Jadi ini VV aksen, ini VV, ini VA ya. Dengan arah angin tadi, ini harus jelas ini arah angin utara, barat, timur, selatan. Jadi angin bertiup dari ke selatan, itu tentu dari utara ke selatan ya. Kemudian pesawat ke barat. Tetapi dengan adanya angin, harus arah pesawat itu moncongnya harus sedikit, tidak ke barat. Kalau ke barat ya tentu nanti tidak tiba di barat dia ya. Jadi ini theta. Nah, dari gambar ini kan tidak lain adalah segitiga siku-siku di sini. Jadi kalau kita mau cari tangen theta, itu tidak lain adalah VA per VV ya. Ini VA per VV ya, itu tangen theta. Jadi kita bisa tahu theta tidak lain adalah arc. Jadi ini yang tadi ditanyakan kan. Jadi arcus tangen VA per VV. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak lain adalah arcus tangen 50 per 200
Ya 50 km per jam dibagi 200. Nah, ini kira-kira akan diperoleh untuk nomor ini. Ya, arcus tangen. Oh, tentu ini kan tidak lain adalah arcus tangen ya, seperempat, atau tidak lain arcus tangen 0,25. Ya, untuk sudut kecil seperti ini, apa nilai sudut ini seperti kecil seperti ini, maka sudutnya itu paling hampir sama dengan tangen ini nilainya. Jadi ini akan memperoleh juga sekitar 0,25. Jadi sebenarnya sudutnya ini tidak sampai 1 derajat ya menyimpang dari barat. Jadi ini arahnya. Jadi tidak lain kalau kita tuliskan sebenarnya ini dalam bentuk tulisan. Jadi pesawat atau pilot atau pesawat, pilot aja lah, pilot. Jadi pilot harus mengarahkan moncong 0,25 derajat terhadap arah barat. Ini perlu disimpulkan karena kalau di sini 0,25 derajat ini kan bingung juga kan. Jadi kita harus berkesimpulan di sini karena tadi kita kan kita ke barat. Jadi seperti itu. Jadi ini harus jelas ya. Seperti itu. Ini untuk tetanya sudah diperoleh. Ya, sudutnya kecil sekali ya. Jadi ya kecepatan 200 km per jam dengan 50 sedikit itu memang ya seperempatnya, jadi sudut kecil. Seandainya 100 km per jam itu akan lebih lain lagi ya akan lebih besar. Jadi dan semakin besar angin jadi semakin sudutnya itu akan dipertajam, lebih jauh dari sudut barat ya, seperti itu. Jadi jelas itu, jadi supaya dia tetap ke barat. Nah, untuk berikutnya ini dari atas ini kan ini segitiga siku-siku. Jadi kalau untuk mendapatkan VP aksen itu ini pakai hukum Pythagoras saja. VP aksen kuadrat tidak lain adalah VA kuadrat ditambah VV kuadrat. Tuh. Nah, jadi kita tidak lain ya, tahu VV aksen ini nilai yang dicari tidak lain akar dari VA kuadrat ditambah VV kuadrat. Nah, kita masukkan aja nilainya. Tidak lain adalah akar dari 200 ya, P angin 50 ya. 50. Ini kotor ya. Tapi tidak apa masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dilihat. Tambah ini 200 kuadrat. Jadi kalau kita lihat ini kita akan dapat akar dari ini kan 200 kuadrat tidak lain 40.000. Ini 50 2.500 jadi 42.500. Nah, ini kita akan dapatkan sekitar 206,15 km per jam. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi lebih cepat sedikit ya, karena memang ada angin yang bertiup. Jadi kalau tidak cepat dari itu lebih lambat ya pasti tidak ke barat juga ya. Nah, sih akan lebih. Jadi untuk bagian ini saya bisa sedikit, ini sudutnya dan ini kecepatannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengerjakan soal ini tanpa ada gambaran ya. Saya kira untuk nomor soal terakhir dari PR bagian 3 itu sudah selesai, dan kita akan bertemu di dalam pembahasan berikutnya soal-soal. Demikian juga dengan soal-soal latihan yang mungkin kita belum bahas di dalam kelas karena keterbatasan waktu ya. Itu memang, dan ini saya akan upayakan menjelaskannya ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembahasan kali ini dapat membantu kalian dan memotivasi kalian
di dalam mengerjakan soal-soal yang lainnya yang mirip-mirip dengan ini ya, ataupun dengan soal-soal lain yang memang dengan ide-ide yang kita dapatkan di dalam sini kita bisa selesaikan ya. Saya kira itu yang penting dalam mengakhiri pembahasan kali ini. Terima kasih dan selamat siang.